saja di sini saya akan sedikit menceritakan tentang kepemimpinan Nabi Muhammad. Yang pertama, biografi Nabi Muhammad SAW. Dulu di kota Mekah yang terletak di pedalaman gurun pasir Arab, lahir seorang anak bernama Muhammad. Keluarganya berasal dari kelompok Muslim, salah satu klan terkemuka dari suku Quraisy. Namun, Muhammad kehilangan orang tuanya pada usia yang sangat muda, dan kakeknya Abdul Muthalib serta paman tercinta Abu Thalib dengan penuh kasih mengambil alih perannya sebagai wali. Seiring berjalannya waktu, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana dan jujur. Pada suatu hari, ketika berusia 40 tahun saat berada dalam meditasi di Gua Hiro dekat Mekah, kehidupannya berubah secara mendasar. Malaikat Jibril menampakkan diri kepadanya membawa wahyu pertama dari Allah. Wahyu ini menjadi awal dari serangkaian wahyu selama 23 tahun yang membentuk kitab suci Islam, Al-Quran. Muhammad mulai menyampaikan pesan Allah kepada orang-orang terdekatnya, berbagi kebenaran baru yang akan membawa cahaya bagi umat manusia. Awalnya ia melakukannya secara rahasia, tetapi kemudian dengan penuh keberanian ia mempublikasikan ajaran-ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat Mekah. Namun, pesan damai dan keadilan yang dibawa oleh Muhammad tidak selalu disambut baik. Pemimpin Quraisy dan orang-orang kaya Mekah menentangnya, menyebabkan penderitaan dan penindasan terhadap pengikutnya yang disebut Muslim. Meskipun demikian, Muhammad tetap tabah dan sabar. Tingkat ketegangan di Mekah menjadi semakin tidak tertahankan, dan pada tahun 622 Masehi, Muhammad menerima perintah untuk hijrah ke kota Yathrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Migrasi ini menandai awal kalender Islam dan menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Di Madinah, Muhammad tidak hanya menjadi pemimpin rohaninya, tetapi juga pemimpin politik. Ia membentuk sebuah konstitusi yang menggarisbawahi prinsip-prinsip keadilan, persaudaraan, dan kebebasan beragama. Selama periode ini, Muslim menghadapi pertempuran-pertempuran penting dalam mempertahankan keyakinan mereka. Puncak dari perjalanan panjang ini terjadi pada tahun 630 Masehi, ketika Muhammad kembali ke Mekah dengan damai dan memasuki kota itu sebagai pemenang. Namun, bukannya membalas dendam, ia memaafkan mereka yang pernah menentangnya, menunjukkan kasih dan rekonsiliasi. Pada usia 63 tahun, setelah mewartakan ajaran Allah dan memimpin umatnya dengan bijak, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia di Madinah pada tahun 632 Masehi. Warisannya, baik dalam bentuk Al-Quran maupun Sunnah, tindakan dan perkataannya, tetap menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia, mengajarkan nilai-nilai cinta, keadilan, dan ketabahan. Selanjutnya, prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad. Yang pertama, dakwah dan keluarga. Kepemimpinan Nabi dalam dakwah. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepemimpinan yang sabar dan bijaksana dalam menyampaikan dakwah. Beliau memberikan contoh pendekatan pribadi dengan dialog, memberikan dorongan moral, dan menyesuaikan pesan Islam dengan konteks sosial. Berdasarkan dalil dalam Quran Surah Toha ayat 2, maka berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Contohnya, saat berdakwah kepada kaum Quraisy, Nabi Muhammad memberikan peringatan dengan kata-kata yang bijaksana dan mendalam meskipun dihadapan dengan penolakan. Beliau tetap sabar dan terus memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya, kepemimpinan Nabi dalam keluarga. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin keluarga yang adil dan penuh kasih sayang. Beliau memperlakukan istri dan anak-anaknya secara setara, memberikan pendidikan dengan lembut, dan terlibat langsung dalam tugas-tugas rumah tangga. Berdasarkan dalil dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Contohnya, Nabi Muhammad menunjukkan kasih sayang dan keadilan kepada istri-istri serta anak-anaknya. Beliau terlibat dalam urusan rumah tangga, memberikan nasihat, dan menciptakan lingkungan keluarga yang penuh cinta dan kerukunan. Selanjutnya, kepemimpinan Nabi dalam bisnis. Kepemimpinan dalam Nabi dalam bisnis. Nabi Muhammad SAW juga memberikan teladan kepemimpinan dalam konteks bisnis dan ekonomi. Berikut adalah prinsip-prinsip persahabatan keadilan dalam bisnis. Nabi Muhammad menekankan keadilan dalam setiap aspek bisnis. Beliau memberikan contoh memperlakukan manusia dengan adil, baik dalam perdagangan maupun dalam konteks bisnis. Contohnya, beliau memastikan bahwa setiap transaksi bisnis dilakukan secara jujur dan transparan, dengan meminta saksi-saksi yang adil dalam setiap perjanjian. Yang kedua, kejujuran dan amanah. Nabi Muhammad menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam berbisnis. Contohnya, beliau mengajarkan umatnya untuk menjaga kejujuran dalam berbisnis, tidak menipu, dan menjaga amanah dalam setiap transaksi. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nabi Muhammad
memberikan apresiasi kepada sahabat dan berinovasi dalam berdagang dan berwirausaha. Selanjutnya dilakukan mengenai penerapan prinsip-prinsip ini oleh Rasulullah SAW dalam bidang bisnis, memberikan fondasi bagi kita bisa saling adil, transparan, dan berkelanjutan. Selanjutnya kepemimpinan Nabi Muhammad dan sosial dan pendidikan. Selanjutnya kepemimpinan Nabi yang bidang Islam. Pertama, keadaan sosial. Nabi Muhammad SAW menekankan keadilan sosial sebagai prinsip utama. Beliau memastikan distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil di dalam masyarakat. Contohnya, beliau secara aktif terlibat dalam yayasan sosialisasi memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa memandang suku atau status. Yang kedua, empati dan kepedulian. Nabi Muhammad menunjukkan kepemimpinan melalui empati dan kepedulian terhadap keadaan masyarakat. Contohnya, beliau selalu peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, kepemimpinan Nabi dalam bidang pendidikan. Pertama, pendidikan holistik. Profesionalisme dalam masyarakat. Contohnya, beliau memberikan apresiasi kepada sahabat yang memiliki keahlian tertentu dan mengajarkan pentingnya bekerja dengan profesionalisme. Prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam bidang sosial dan pendidikan memberikan landasan bagi pembangunan masyarakat yang adil, empatik, dan berpendidikan. Selanjutnya, kepemimpinan Nabi dalam bidang hukum. Yang pertama, keadilan dalam penegakan hukum. Nabi Muhammad SAW menekankan keadilan dalam penegakan hukum. Beliau memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam menyelesaikan konflik dan menegakkan hukum di masyarakat. Yang kedua, pelindungan hak asasi manusia. Muhammad melindungi hak asasi manusia dan menghormati martabat individu. Contohnya, beliau memberikan perlindungan terhadap hak individu tanpa memandang suku atau status sosial. Selanjutnya, kepemimpinan Nabi dalam bidang perang. Yang pertama, perang hanya sebagai pilihan terakhir. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa perang hanya boleh dilakukan sebagai pilihan terakhir. Contohnya, beliau menjalankan jalan perang defensif dan menggunakan kekuatan militer sebagai respon terhadap ancaman tersebut. Kedua, hormat terhadap perjanjian damai. Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya menghormati perjanjian damai. Contohnya, beliau menjaga dan mematuhi perjanjian damai yang dibuat dengan pihak lain untuk menunjukkan integritas dan kepercayaan. Yang ketiga, perlindungan terhadap non-kombatan. Nabi Muhammad SAW melarang membahayakan kombatan dan lingkungan selama konflik. Contohnya, beliau mengeluarkan larangan keras terhadap membunuh wanita, anak-anak, dan lansia yang tidak terlibat dalam pertempuran. Prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi dalam bidang hukum dan kepemimpinan perang menunjukkan pendekatan yang bijaksana, adil, dan bermanfaat dalam menangani konflik dan menjaga keamanan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menceritakan salah satu dari kepemimpinan Nabi, dakwah dan keluarga, yaitu Khalid bin Walid dari Muslim bin Singapura. Salah satu sejarah menarik yang mencerminkan prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam bidang dakwah dan keluarga adalah kisah penerima Islam oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sebelumnya adalah seorang panglima perang yang gigih dan tegas dalam memerangi umat Islam. Dia dikenal sebagai pejuang tangguh dan tokoh militer yang penuh. Namun ketika Islam mulai menyebar di Mekah, Khalid bin Walid menjadi semakin khawatir tentang perkembangan agama baru ini. Dalam perjalanan dakwah Islam, utusan damai dari Mekah tiba di Madinah untuk membahas damai dengan Nabi Muhammad SAW. Selama pembicaraan tersebut, Khalid bin Walid terkesan oleh kesopanan, kebijaksanaan, dan integritas Nabi Muhammad. Dia mulai merenungkan ajaran Islam dengan serius. Kemudian, Khalid bin Walid memutuskan untuk mengunjungi Madinah dan bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Saat pertemuan itu, Nabi Muhammad menerima Khalid dengan tangan terbuka. Tanpa memandang masa lalunya sebagai musuh, beliau menggunakan pendekatan yang penuh kasih dan membimbing Khalid untuk memahami agama. Setelah mendengarkan ajaran Islam dan melihat karakter Nabi Muhammad, Khalid bin Walid akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat, menyatakan keimanan dan penerimaan terhadap Islam. Nabi Muhammad dengan tangan lembut memaafkan semua kesalahan masa lalu Khalid dan menyambutnya sebagai saudara seiman. Sejak saat itu, Khalid bin Walid menjadi salah satu sahabat yang paling setia dan penuh dedikasi. Ia membuktikan bahwa prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad seperti kasih sayang, pengampunan, pendekatan yang penuh hikmah mampu mengubah bahkan hati yang paling keras sekalipun. Sejarah ini menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam bidang dakwah menerapkan prinsip kasih sayang dan pengampunan
mendengarkan pendapat, memberikan perlakuan yang adil kepada semua, dan menetapkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Tetap relevan dalam konteks sosial dan politik dan terus berkembang. Kesempurnaan kepemimpinan Nabi Muhammad dapat dianggap sebagai sumber inspirasi untuk memimpin masa kini dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan beradab. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.